Mungkin dia harus seperti Uwais Al-Qarni. Seperti Uwais Al-Qarni, Ustaz. Uwais Al-Qarni itu bukan kehilangan istri, tapi dia kehilangan untuk menjadi sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pria yang tidak jadi menikah setelah segala sesuatunya hampir siap. Dulu pihak orang tua mensyaratkan agar anaknya lulus sarjana dulu. Saya menyetujui karena wanita itu mau menerima keadaan saya. Khususnya ibu saya yang sakit. Beliau gangguan psikotik sudah 3 tahun lebih sampai saat ini. Alhamdulillah masih bisa rawat jalan dan tidak sampai diagnosis bipolar atau skizofrenia. Apa ini jawab? Oh, alhamdulillah. Pikun maksudnya. Wanita itu selama 4 tahun lebih saya bantu kuliahnya. Pada tahun terakhir saya membantu sebagian besar biaya kuliah karena pihak orang tuanya menyuruhnya mundur kuliah karena biaya. Setelah lulus, saya menagih janji untuk menikah. Namun qadarullah, mendekati bulan pernikahan wanita dan keluarganya membatalkannya karena suatu hal. Kemudian saya mencari wanita yang lain yang saya anggap secara agama juga baik. Namun setelah dia mengutarakan rahasianya dan saya mengutarakan bahwa saya punya ibu yang sakit, atas pertimbangan orang tuanya akhirnya menolak saya. Saat itu terbesit dalam pikiran saya, apakah saya tidak akan menikah melihat kondisi ibu saya? Tapi Allah langsung mengingatkan saya di Al-Quran surat Al-Isra tentang bakti kepada orang tua. Saya tahu Allah pasti menguji umatnya, tapi juga menjamin ujian sesuai kemampuan. Tolong beri nasihat lebih untuk saya Ustaz, agar saya optimis dalam hidup. Mohon doanya untuk kesembuhan ibu saya dan kemudian saya untuk menyempurnakan agama. Jazakallah khair. Nah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla Al-Aliyyul Azim Alladhi ala kulli syai'in qadir an yashfiya mardana wa mardal muslimin, dan menyembuhkan ibu dari saudara kita ini. Kalau dengar cerita dia, mungkin dia harus seperti Uwais Al-Qarni. Seperti Uwais Al-Qarni, Ustaz. Uwais Al-Qarni itu bukan kehilangan istri, tapi dia kehilangan untuk menjadi sahabat Nabi. Orang yang berjumpa dengan Nabi SAW itu berada di derajat sahabat. Uwais kehilangan itu. Kenapa? Karena dia harus berbakti sama ibunya. Gak bisa dia tinggalkan ibu. Datang ke kota Madinah berjumpa dengan Nabi SAW. Sebagian orang berangkat ke Madinah berjumpa Rasul SAW menjadi sahabat. Nih Umar baru bisa datang ke kota Madinah di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Abu Bakar gak jumpa. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berjumpa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dia menjadi sayyidut tabi'in, menjadi tabi'in yang paling mulia. Walaupun kehilangan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau antum lihat tadi, masya Allah, antum udah berbakti sama orang tua, antum udah punya janji dengan seorang wanita, kemudian ditinggalkan oleh wanita tersebut, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena pasti Allah memiliki yang terbaik buat antum. Antum nggak tahu, bisa jadi ketika antum menikah, antum lupa sama surga antum. Kalau hanya menikmati kehidupan dunia, mendapatkan istri, tapi antum tidak masuk surga. Karena berapa banyak wanita yang membuat suaminya durhaka. Ya nggak semuanya sih. Ada. Maka antum sekarang bismillah.
Antum cari wanita, turunkan kriteria antum mencari wanita. Antum cari wanita yang mau bersama ibu antum. Kadang-kala antum masih memandang cantik. Ya anak terus terang Ustaz, laki-laki masa mau sama yang jelek. Enggak. Antum sekarang cari wanita dimanapun model. Mungkin dia cacat. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita cacat. Dia nggak tahu kalau istrinya cacat. Mungkin di masa tabi'in atau setelah itu di kota Basra. Ini laki-laki melamar anak seorang alim ulama. Dia nggak pernah ngeliat. Tapi setiap orang yang melamar itu perempuan ditolak. Dia pedagang, dia bukan orang yang berilmu, tapi dia ketika berdagang biasanya kalau ada majelis ilmu dia datang ke majelis ilmu, ngaji juga dia, menggabungkan antara dagangannya dan mencari ilmu. Akhirnya dia ingin melamar anaknya syekh dengan harapan ya diterima. Datang ke sana. Teman-temannya ngomong nggak mungkin kau diterima, yang lebih alim dari engkau aja nggak diterima, apalagi kayak engkau. Ya siapa tahu rezeki gitu. Diterima aja man. Orang-orang heran, ya Allah diterima kok tadi. Subhanallah. Setelah menikah tanpa nabor. Karena nabor nggak wajib, tapi dianjurkan nabor. Dia nggak nabor sudah, karena dia percaya pasti anaknya orang yang tampan ya, orang yang terhormat, pasti putrinya juga cantik ya, pasti diajari dengan pendidikan yang indah. Subhanallah, dia menikah, selesai malam pengantin, dia masuk menjumpai istrinya. Dia masuk ke kamar pengantin itu, istrinya datang membawa sebungkus atau sekantong uang. Dia datang kepada suaminya, aku rahasia ayahku. Aku mohon engkau tidak menyebarkan aib ayahku. Silahkan uang ini engkau ambil, engkau mau nikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, engkau mau membeli budak silahkan. Tapi tolong jangan buka rahasia ayah. Ternyata istrinya cacat di wajah, kaget. Tapi dia itu pernah datang kajian di salah satu kota. Syekh itu membahas sebuah hadis yang kurang lebih maknanya bahwasanya wanita yang hitam itu lebih utama daripada wanita yang cantik tapi nggak soleh, atau min musyrikah, daripada wanita yang musyrik. Jadi wanita yang soleh atau hamba yang hitam, al-amatus sauda, itu lebih utama daripada engkau menikahi wanita yang cantik tapi dia nggak soleh. Dia mendengarkan hadis itu. Hadis itu sebenarnya dhaif, tapi disampaikan oleh Ustaz itu tentang bagaimana memilih kriteria pasangan hidup. Ketika dia lihat istrinya, Allah cacat istrinya, shock dia aja. Tapi karena ingat hadis itu, dia berharap hikmah di balik itu. Akhirnya yang namanya perempuannya, istri, lama kelamaan antum memandang dia biasa. Sebagaimana yang cantik jadi biasa, yang jelek jadi biasa. Antum kalau lihat dapat istri cantik, paling cantik se-Solo, dapat 2 bulan antum melihat istrinya tetangga lebih cantik dari istri antum. Nah, karena orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Tapi kalau sudah dimiliki wujud aslinya. Ini orang mengatakan, ya Allah, anak menikah dengan perempuan itu, tiap hari aku menjadi terbiasa dengan kekurangan dia, dan tiap hari aku melihat istriku lebih indah dari yang kemarin dengan akhlak dan perilaku. Mungkin antum turunkan kriteria antum untuk bisa menyempurnakan agama antum, sehingga istri antum bisa membantu antum untuk berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam.